Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Cahyono. Saya merupakan dosen pengampu untuk mata kuliah digital bisnis dari program studi S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan tentang mata kuliah digital bisnis. Mata kuliah ini memiliki bobot pengajaran sebanyak 4 SKS teori, yang merupakan mata kuliah wajib untuk diambil setiap mahasiswa program studi S1 Informatika yang telah masuk ke semester 6. Mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan teori yang dilaksanakan secara tatap muka di kelas dan 2 pertemuan evaluasi yaitu UAS dan UTS. Jadi totalnya ada 16 pertemuan. Kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah digital bisnis. Dalam mata kuliah ini terdapat 4 sub CPMK. CPMK yang pertama yaitu sub CPMK sendiri merupakan capaian mata kuliah. Sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu melakukan analisa bisnis digital. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisa dan konfigurasi platform. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan analisa dan implementasi landing page. Dan sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu melakukan analisa konversi dan scale up bisnis. Materi pembelajaran mata kuliah digital bisnis selama 1 semester terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, materi teori, dan 2 evaluasi. Pada pertemuan pertama, saya memberikan materi pengantar digital bisnis. Di pertemuan pertama ini, saya juga menyampaikan kontrak belajar, silabus materi sesuai dengan RPS, kemudian referensi-referensi yang digunakan dalam mata kuliah, serta pengantarnya, sehingga mahasiswa mengetahui seperti apa mata kuliah digital bisnis. Pada pertemuan kedua, memberikan materi tentang growth hacking strategi, pada pertemuan ketiga tentang copywriting, dan pada pertemuan keempat materi teori tentang konsep, tujuan, dan platform-platform landing page. Pada pertemuan kelima, ini sudah cukup menarik, jika pertemuan 1 ke 4 adalah memberikan teori sehingga mahasiswa paham, kemudian mindset-nya juga sudah mulai terbuka. Pada pertemuan kelima ini, mulai bagaimana mahasiswa aktif, mendorong mahasiswa untuk berinovasi, menyampaikan ide-ide. Sehingga pada pertemuan kelima konsepnya adalah diskusi, kita membagi dalam bentuk kelompok maupun individu. Kenapa ada yang kelompok, ada yang individu? Jadi kita memetakan, jadi goal dari mata kuliah digital bisnis ini tidak hanya teori yang ada di kelas, tapi memang benar-benar memberikan dampak yang signifikan, baik terhadap mahasiswa maupun pada mitra terkait. Yang pertama, opsinya adalah mahasiswa yang sudah memiliki bisnis, memiliki usaha, atau memiliki startup sendiri, sampai dengan semester 6 ini. Maka itu yang dijadikan sebagai objek dari mata kuliah ini. Final project penelitiannya yaitu tentang menggunakan bisnisnya sendiri. Sehingga mahasiswa boleh secara individu. Yang kedua adalah mahasiswa boleh mengambil dari berbagai mata kuliah. Baik mata kuliah yang sekarang sedang berlangsung di semester 6, maupun mata kuliah yang pernah didapatkan dari semester 1 sampai semester 5. Artinya dari berbagai mata kuliah itu, mahasiswa sudah berhasil membuat suatu karya yang dianggap menarik, bagus, dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Misalnya ada mahasiswa yang sudah merancang game yang bagus, mahasiswa sudah membuat website, aplikasi sistem informasi, mahasiswa membuat desain, dan seterusnya, game, data mining, proyek AR, VR. Dari proyek-proyek yang bagus itu dijadikan sebagai idenya. Sehingga nanti apa sih yang bisa dikembangkan dari ide-ide yang sudah diimplementasikan atau direalisasikan oleh mahasiswa tersebut. Contohnya misalnya kita buatkan landing page-nya, kemudian nanti diikutkan kompetisi, ikut lomba-lomba tertentu. Atau yang kedua mungkin dipresentasikan, kita nyari
event-event, kegiatan-kegiatan sehingga nantinya bisa mendatangkan income atau menjadi sebuah bisnis bagi mahasiswa tersebut. Atau minimal bisa menjadi portofolio yang nantinya akan bermanfaat bagi mahasiswa tersebut. Jika kedua poin tersebut ternyata mahasiswa tidak sesuai, maka ada opsi yang ketiga, yaitu mencari mitra. Mitranya berupa UMKM atau masyarakat sekitar atau tetangga atau siapa yang dikenal atau mungkin mahasiswa punya klien, sehingga mitra-mitra tersebut bisa dijadikan sebagai objek dari pembelajaran ini, sehingga mahasiswa latihan terjun ke lapangan gitu ya. Kemudian proyeknya juga berdampak memberikan manfaat kepada mitra atau kliennya. Kemudian dilanjutkan pertemuan ke-6 yaitu perancangan mockup UI atau UX desainnya sehingga sudah ada gambaran gitu ya. Nanti goal akhirnya itu mau seperti apa, rencangannya seperti apa, itu sudah didefinisikan pada pertemuan ke-6 dan sudah dibuat mock-up-nya. Pada pertemuan ke-7, mahasiswa menyiapkan materi diberikan yaitu berupa konfigurasi server. Di sini bisa menggunakan VPS, atau bisa menggunakan hosting, atau menggunakan domain. Kemudian setelah pertemuan ke-7 ada pertemuan evaluasi, yaitu UTS, ujian tengah semester, yang mahasiswa mengerjakan sesuai dengan penugasan yang diberikan saat UTS. Kemudian setelah UTS, pertemuan ke-8, atau pertemuan pertama setelah UTS, yaitu melakukan implementasi landing page. Jadi dari ide yang sudah direncanakan, kemudian sudah dibuat mock-up-nya, mock-up ini dikonversi menjadi sebuah landing page yang siap di-online-kan. Setelah landing page-nya jadi, pada pertemuan sebelumnya sudah menyiapkan server, sehingga landing page ini di-upload ke server, sehingga bisa diakses oleh semuanya gitu ya. Saya sebagai dosen bisa mengakses, mahasiswa bisa mengakses, mitra-mitranya bisa mengakses, yang ikut kompetisi juga websitenya sudah bisa didemokan untuk penjurian, dan seterusnya. Kemudian pertemuan ke-9 yang selanjutnya yaitu pemasangan tool analitik. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi secara mandiri sebenarnya gitu ya, atau untuk mengetahui landing page yang sudah dibangun dan di-online-kan itu sudah ada traffic-nya atau belum, sudah ada pengunjungnya atau belum. Kira-kira apa yang kurang gitu ya? Jangan-jangan pengunjungnya nggak ada gitu ya. Sehingga ini menjadi evaluasi untuk pertemuan berikutnya, pertemuan 11. Pertemuan 11 yaitu pertemuan 10 maksudnya, atau ke-11 kalau kita hitung UTS-nya, itu apa? Materinya adalah SEO, Search Engine Optimization. Tujuannya apa? Website yang sudah online tadi, kita pantau analitiknya, loh kok masih kosong gitu ya, belum ada datanya, atau sudah ada tapi sedikit, kita optimalkan SEO-nya. Tujuannya apa? Biar websitenya terindeks oleh Google. Gitu ya, terindeks, nanti kemudian dicari di mesin pencari Google, orang mengetikkan dengan keyword tertentu, websitenya yang muncul. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga ini bisa diimplementasikan oleh masing-masing project yang sudah dikerjakan di mata kuliah ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, sebenarnya ini pertemuan opsional gitu ya, atau materi yang kita berikan, tetapi tidak harus diimplementasikan secara langsung. Kenapa gitu ya? Karena materinya adalah ads. Ads itu adalah iklan berbayar. Sehingga mahasiswa harusnya mengeluarkan uang gitu ya, uang untuk bayar ke Google, untuk bayar ke Facebook dan seterusnya, tapi ini kita kenalkan. Jadi mahasiswa siapa sih mahasiswa yang bisa mengimplementasikan yang sudah dari website yang dibuat tadi sudah menghasilkan income. Jadi sudah ada penghasilannya, Pak, saya punya usaha gitu ya, sudah ada income-nya, berarti boleh diiklankan, mencoba. Jadi kalau sebelum diiklankan itu traffic-nya 10, setelah diiklankan traffic-nya 100. Nah, yang order jadi lebih banyak misalnya. Yang kedua adalah yang punya klien, mitra UMKM-nya. Misalnya ada mahasiswa ya, Pak ini saya sudah membuatkan untuk mitra UMKM gitu ya, tapi websitenya masih sepi gitu ya, karena ini belum terindeks gitu ya. Karena untuk menunggu indexing agak lama, sehingga si mahasiswa boleh nih dia dari mitra UMKM-nya ada anggaran untuk iklan atau enggak, ads tadi. Oh, kalau ada, boleh. Tapi kalau enggak ada, tidak harus direalisasikan gitu ya. Karena tujuannya adalah untuk mengetahui saja, mengetahui teknik dan caranya, mungkin suatu saat itu akan bermanfaat bagi mahasiswa tersebut. Oke, kemudian pada pertemuan 13, terakhir 12, 13, dan 14, pada pertemuan terakhir ini, mahasiswa melakukan presentasi.
Jadi mempresentasikan keseluruhan, mulai dari apa yang sudah dilakukan selama 1 semester, idenya apa, kemudian hasil landing page-nya, konversinya seperti apa, mitranya seperti apa, dan seterusnya. Ini dipresentasikan sebagai penilaian akhir pada mata kuliah digital bisnis. Kemudian akhir dari sesi di mata kuliah ini yaitu mengikuti ujian akhir semester. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah digital bisnis sesuai dengan kurikulum yang sudah dikembangkan oleh Prodi S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta, yaitu menerapkan kurikulum berbasis OBE atau Outcome Based Education, yang mana dari Prodi sendiri gitu ya, itu menyampaikan bahwa harus dilakukan asesmen atau penilaian pada setiap pertemuannya. Jadi pada setiap pertemuan harus diukur seperti itu untuk mengetahui capaian dari masing-masing mahasiswanya. Apa yang sudah didapatkan, apa outcome-nya sudah seperti apa dari pertemuan per pertemuannya. Materi perkuliahan ini dilakukan secara tatap muka, gitu ya, yang dilakukan di kelas. Kemudian untuk penyampaian saya mengembangkan menggunakan slide presentasi yang saya sampaikan ke mahasiswa. Kemudian untuk penugasan gitu ya, penugasan ataupun kuis menggunakan e-learning yang dilakukan secara online. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang mungkin datang terlambat atau mungkin ada yang terkendala sehingga tidak masuk kuliah, atau mungkin ada mahasiswa yang ingin mendalami lagi materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sehingga saya menambahkan media ajar gitu ya. Yang pertama saya membuat modul materi ini juga di-share di e-learning. Yang kedua, saya juga membuat rekaman atau record dari masing-masing materi gitu ya. Materi pertemuan pertama, kedua, ketiga saya buat record videonya, kemudian saya upload. Nanti mahasiswa bisa mengakses di e-learning kembali. Mungkin tadi pas penjelasan saya kurang jelas, terus mau diulang lagi, itu juga bisa seperti itu. Dari mata kuliah ini, saya juga mengembangkan sendiri buku ajar sesuai dengan kurikulum dan RPS Digital Business yang diajarkan di program studi S1 Informatika. Buku saya berjudul Digital Business Growth Hacking Strategy dan Conversion Rate Optimization yang sudah mendapatkan ISBN pada tahun 2023 dan juga digunakan sebagai referensi untuk mata kuliah ini. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah digital business ini disesuaikan dengan materi pada masing-masing pertemuannya. Untuk pertemuan awal, yaitu sistemnya ceramah atau memberikan penjelasan kepada mahasiswa. Di sini saya menggunakan metode penyampaian sesuai dengan tool-nya, yaitu menggunakan slide presentasi. Saya memberikan penjelasan, kemudian ditunjang dengan e-learning, gitu ya, berisi modul, kemudian berisi video materi yang saya record. Kemudian jika ada kuis atau penugasan juga dilakukan di sana berdasarkan dari materi-materi pada pertemuan tersebut. Untuk materi-materi yang sifatnya project atau dalam hal ini adalah mahasiswa merencanakan sesuatu, mengimplementasikan sesuatu atau mengkonfigurasi sesuatu, maka sifatnya diskusi. Karena ada yang kelompok ya, ada mahasiswa yang kelompok, jadi mereka sifatnya diskusi, kemudian merencanakan ide-idenya tersebut. Nanti di akhir biasanya banyak ke diskusi kelompok aja. Metodenya diskusi kelompok, kemudian hasil diskusinya nanti dalam bentuk penugasan atau disampaikan ke saya. Yang terakhir adalah metode pembelajarannya adalah presentasi, jadi mereka presentasi itu mereka dapat belajar dengan melihat presentasi-presentasi dari kelompok yang lain, sehingga mendatangkan
pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya, yang tidak hanya datang dari saya sebagai dosennya, tetapi juga dari teman-teman kelompok-kelompok lain yang biasanya memiliki ide-ide yang cukup banyak dan cukup menarik. Sistem penilaian mata kuliah digital bisnis juga disesuaikan dengan kurikulum OBE yang tadi harus ada asesmen atau harus ada penilaian dalam setiap pertemuan. Sehingga harapannya gitu ya pada masing-masing pertemuan itu kita sebagai dosen dapat mengetahui capaian-capaian dari mahasiswa. Untuk penilaian yang saya gunakan, jika penyampaian materinya adalah berupa teori, saya mengajar teori, kemudian saya menjelaskan, maka penilaiannya saya menggunakan kuis atau tugas. Dan ini lebih banyak menggunakan e-learning, gitu ya. Jadi penyampaian di kelas, kemudian mahasiswa mungkin ada kuis atau tugas, bisa mengerjakan di kelas juga, atau kalau penugasannya agak banyak, seperti studi kasus, maka mungkin mahasiswa bisa di-upload di e-learning. Kemudian untuk pembelajaran dalam bentuk proyek dilakukan diskusi kelompok, kemudian mahasiswa akan memaparkan hasilnya ke dosennya. Jadi mereka akan memaparkan hasil dari diskusinya seperti apa. Beberapa saya juga melakukan penilaian dengan cara memvalidasi satu persatu mahasiswa. Biasanya mahasiswa saya suruh maju ke depan, kemudian saya cek progresnya. Misalnya hari ini implementasi landing page, kemudian salah satu parameternya itu adalah bagaimana membuat landing page yang responsif sehingga kalau dari HP bisa terlihat ini, oh sudah responsif belum atau masih acak-acakan gitu ya, sehingga mahasiswa selalu maju ke depan. Siapa sih yang tugasnya untuk responsif design? Ini menunjukkan sudah responsif atau belum. Nah, seperti itu. Jadi melakukan validasi satu persatu. Sehingga diharapkan apa? Diharapkan dapat benar-benar mengetahui masing-masing kemampuannya, juga progresnya berjalan. Tidak dikerjakan di akhir semua gitu ya, tapi pada setiap waktu terdapat progres dari masing-masing mahasiswa. Oke, kalau kita lihat data ya, jadi berdasarkan data yang saya ambil dari SiteFy gitu ya, saat ini tuh ada sekitar 1,2 miliar website di seluruh dunia yang dibangun. Jadi website itu jumlahnya sangat banyak. Ada sekitar 1,2 miliar. Nah, dari total yang ada itu, ternyata yang aktif itu sekitar 198 juta. Gitu, 198 juta. Nah, mungkin nanti teman-teman akan berkontribusi juga gitu ya, membuat website mungkin nanti setelah lulus gitu ya, punya project klien atau mungkin skripsinya membuat website, artinya teman-teman akan uh, ikut serta menyumbang gitu ya, angka jumlah website yang dibuat gitu ya. Nah, dari semua website yang ada ini memiliki kesamaan gitu ya. Sama-sama apa? Sama-sama websitenya itu ingin dikunjungi oleh orang. Karena kita membuat website sebagus apapun, kalau nggak ada pengunjungnya itu percuma. Itu sudah buat bagus-bagus, susah-susah gitu ya. Nah, itu yang kadang tidak difikirkan oleh seorang programmer atau developer. Kadang seorang programmer itu yang penting kita buat website nggak error, selesai sudah. Padahal nanti sampai ke klien gitu ya. Klien tuh inginnya website yang sudah jadi itu banyak pengunjung gitu ya. Akhirnya apa gitu ya, perusahaannya UMKM dan seterusnya rame gitu ya, banyak yang order, perusahaannya tumbuh berkembang dan seterusnya. Nah, itu harapannya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih caranya sebuah website itu biar bisa mendapatkan pengunjung atau traffic gitu ya. Kalau sosial media itu kan jelas ya. Jadi kalau kita buat konten nanti dapat pengikut, follower dan seterusnya, maka platformnya ya media sosial itu. Kalau website berbeda. Jarang sekali orang yang mengingat situs web tertentu gitu ya. Paling hanya satu dua. Karena kita misalnya kuliah di Amikom, yang kita ingat Amikom, maka kita langsung ketikan Amikom ACID gitu ya. Kita sering menggunakan Facebook gitu ya, maka langsung kita ketikkan Facebook, tapi hanya beberapa. Nah, pertanyaannya kalau kita mau mencari informasi gitu ya, yang kita tidak tahu informasi itu ada di website apa gitu ya. Maka yang digunakan apa? Yang digunakan namanya adalah search engine. Jadi search engine itu sebuah platform atau sebuah mesin atau sebuah website yang mengumpulkan data-data gitu ya. Sebelum ada AI yang mengumpulkan namanya search engine. Tapi kalau search engine datanya data mentah
Jadi mereka menyajikan data langsung dari sosial media. Kalau AI gimana? Kalau AI itu sebenarnya konsepnya sama. Jadi dia mengumpulkan data dari online, tapi acuannya tetap Google ya. Dia ngambil data dari Google atau dari Bing atau dari search engine yang lain, kemudian diolah. Kemudian disajikan sesuai dengan kebutuhan dari usernya. Tapi kalau search engine enggak, dia menampilkan data mentah apa yang ditulis di website itu. Jumlah search engine ada banyak ya, ada seperti kita tahu ya Google, Yahoo, Bing, Baidu, Yandex, mungkin beberapa masih eh, tidak familiar. Tapi dari semua search engine yang ada, gitu ya, ternyata yang paling banyak digunakan itu Google. Google itu menguasai 89,74%. Artinya orang nyari apa-apa itu masih ke Google gitu ya. Ke Bing ya, Bing itu cuma 3%. Kalau Yandex, Yandex itu search engine yang digunakan di ini Rusia itu loh, negara-negara Soviet. Itu mereka nggak pakai Google gitu ya, karena nggak mau disadap mungkin. Cina menggunakan Baidu dan seterusnya. Tapi yang lain semuanya menggunakan Google. Jadi yang kita prioritaskan gini berarti apa yang bisa kita prioritaskan sebagai seorang developer website gitu ya. Gimana caranya kita membuat website gitu ya, agar ketika orang mencari informasi di Google, website kita yang ditemukan. Nah, konsepnya seperti itu ya, karena yang paling banyak digunakan adalah Google. Jadi misalnya seperti ini ya, kita sedang mencari dengan kata kunci misalnya saya menggunakan keyword, saya mencari formula copywriting. Ternyata gitu ya, berdasarkan beberapa informasi yang saya baca, 80% user gitu ya, itu hanya akan mengeklik website yang berada di halaman pertama. Jadi ketika nih formula copywriting ngecek di halaman pertama nggak ada gitu ya, ganti kata kunci lagi gitu ya. Contoh formula copywriting nggak ada lagi gitu ya. Contoh formula copywriting PDF ya gitu ya. Artinya nyari, kalau nggak ketemu ganti. Tapi ada juga gitu ya, yang 20% sisanya akan ngeklik halaman 2. Halaman pertama nggak ada, halaman 2 nggak ada, halaman 3. Tapi hanya 20%. Rata-rata apa? Hanya akan membuka website yang muncul di halaman pertama Google. Nah, itu kan berarti gimana caranya sekarang gitu ya, website kita muncul di halaman pertama kalau orang mencari dengan kata kunci tertentu. Eh, Selama semester kan sudah mengerjakan project ya, dari page ya, yang sudah dikumpulkan tadi di classroom. Idenya tentang apa? Jadi software namanya itu prediksi maka para perusahaan masih itu jadi apa dari sudah. Oke, terus kemudian juga mesinnya digunakan jadi websitenya tentang promosi sekolah Pak. Nah biasanya tuh kalau mau pendaftaran siswa baru kita harus survei langsung datang ke sekolahnya. Nah dengan adanya website kita bisa melihat secara online gimana fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah tersebut, terus rating-rating yang diberikan oleh orang tua siswa serta keunggulan di sekolah. Iya betul Pak. Anatominya ada beberapa. Yang pertama ada usul rating sendiri, terus ada servis yaitu form yang diisi dari user untuk admin sekolah. Kemudian ada beberapa button yang bisa diklik, ya seperti A, dan ada review domain belinya di hosting Pak. Hostingnya di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rika Latifah dengan NIM 22114865 dan di sini ada teman saya Seperti ini dengan NIM 22114875. Saya Fatima Dia dengan NIM 22114821. Di sini kami akan menampilkan hasil hijab nes kami. Dari pertama itu dari idenya, pemilihannya itu terletak pada kombinasi desain visual inspiratif, bagaimana cara kita mengombinasikan aksesoris dengan gaya kita, yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti di sini ada bros, mungkin bisa ditambahkan pada gaya cara berhijab kita. Di sini juga ada jepit hijab untuk mempercantik, dan di sini ada juga kalung hijab dan bandul hijabnya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang menggunakan kode HTML, CSS, dan yang pasti. Ini adalah tampilan untuk pengguna itu ada seperti logonya hijab mes dan juga gambarnya ada katalog tentang kontak dan juga topologi. Terus di sini ada itu menampilkan beberapa produk kategori seperti bros cantik, hijab, kalung hijab, dan juga bandul hijab serta keterangan harganya secara detail. Di sini kita bisa memilih detailnya. Di sini akan menampilkan harga, spesifikasi terkait produknya, stok tersedia, dan juga ada tombol panja. Setelahnya itu ada deskripsi singkat terkait tentang hijab dan produknya. Ada info terkait kontrak, yaitu seperti email dan juga WhatsApp. Infonya itu terkait hijab dan juga tahun 2020.